Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Apa yang Anda lihat dan dengar di video ini adalah kejadian yang sesungguhnya dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan di lapangan sebagai pemula. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menerapkan sistem bioflok dalam budidaya ikan nila di kolam milik saya ini. Dengan berbekal teori dan pengetahuan yang pernah saya dengar, baca, dan tonton, dan dari praktek lapangan yang pernah saya lakukan di siklus sebelumnya. Semua sesuai dengan apa yang saya pahami dan akan saya praktekkan apa adanya. Jadi harap maklum apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penerapan sistem biofloknya. Dan saya harap pemirsa semua bisa berbagi saran, kritik, atau bisa juga berbagi pengalaman di channel saya ini melalui kolom komentar pada setiap video yang saya upload, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama yang jadi manfaat akhirnya. Tonton terus video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-64. Seperti biasa, rutinitas pagi, pengecekan kolam. Kondisi air masih baik-baik saja. Ikan lincah berenang-renang. Busa masih menghiasi sisi pinggir kolam. Ikan makan dengan lahapnya. Belum ada kematian lagi sampai hari ini. Hanya saja seakan ikan lambat berkembang. Mungkin karena populasinya sangat padat sekali, sehingga tidak optimal pertumbuhan ikan. Harusnya kolam saya ini hanya bisa menampung 37 ekor saja. Namun saat ini ada 172 ekor ikan. Hampir 5 kali lipat lebih banyak dari ambang batas daya tampung kolam. Ini adalah hari ke-65. Ikan terlihat baik-baik saja pagi ini. Kondisi air pun sepertinya masih bagus untuk ikan. Ikan lahap sekali makan pelet yang saya berikan. Hari ini saya ganti pakan ikan dengan memakai produk pelet 781-1. Takarannya tidak berubah, masih kira-kira 5% dari berat total ikan. Ini adalah hari ke-66. Pagi hari ini kondisi air kolam baik-baik saja. Ikan pun terlihat sehat. Ikan sangat responsif ketika diberi makan. Sampai hari ini survival rasio ikan sangat tinggi. Dari 175 ekor ikan yang ada di kolam, dari awal penebaran hingga hari ke-65 ini, hanya 3 ekor ikan yang mati. Pertumbuhan ikan terlihat agak melambat. Mungkin karena padatnya populasi ikan melebihi kapasitas daya tampung kolam. Hampir 5 kali lipat kapasitasnya, dengan dukungan aerasi yang minim atau bisa dikatakan kurang. Maka dari itu, pertumbuhan ikan tidaklah optimal dan merata. Ada ikan yang tumbuh besar, ada juga ikan yang lambat sekali tumbuhnya, atau sangat terbelakang. Kecil sekali ukurannya dibandingkan kawan lainnya. Dari logika saya, mungkin ikan yang kecil-kecil ini selalu tidak kebagian makanan, karena sudah keduluan direbut oleh ikan yang berukuran lebih besar. Nah pemirsa, atas dasar itu, saya akan coba lakukan penyortiran ikan. Saya akan pisahkan ikan yang berukuran kecil, sekalian mengurangi populasi ikan di kolam. Saat ini saya sudah pisahkan sekitar 13 ekor ikan yang berukuran kecil. Walaupun ukurannya belum merata, sekarang ikan yang ada di kolam ada sekitar 159 ekor.
Saya harap ketika dipisahkan ikan yang kecil-kecil ini ke dalam gentong besar, maka semua ikan bisa tumbuh lebih optimal. Ini adalah hari ke-67. Pagi hari ini kondisi air dan ikan masih seperti biasanya. Ikan merespon ketika diberi makan. Takarannya pun masih tetap saya berikan 5% dari berat total ikan. Mempertimbangkan kebutuhan suplai oksigen pada kolam, dengan populasi ikan sebanyak 159 ekor itu membutuhkan semburan udara sekitar 12,5 liter per menit. Sedangkan saat ini didukung oleh satu mesin aerator Yamano yang dari spesifikasinya mampu menyemburkan udara 6 liter per menit tidaklah cukup. Waktu dulu pada siklus pertama yang telah saya lakukan, mesin aerator Yamano WP08 ini mampu mensupport ikan yang hanya berjumlah 32 ekor saja. Pada siklus kedua ini tentu tidaklah cukup. Dengan 159 ekor atau hampir 5 kali lipat dari kapasitas maksimal kolam saya ini. Terbukti, pada hari ke-67 ini, sore hari terjadi suatu fenomena baru. Beberapa ikan naik ke atas permukaan air. Seiring waktu berjalan dan ikan bertambah besar, dengan suplai udara yang ada saat ini, maka udara terlaut di dalam kolam tidaklah mencukupi lagi, sehingga ikan memilih ke atas permukaan untuk mengambil udara dari atas air. Sepertinya saya akan mengambil suatu tindakan. Besok saya akan menambah kapasitas mesin aerasi. Ini adalah hari ke-68. Pada pagi hari ini, pemirsa bisa lihat ada perubahan pada kolam saya. Ya, saya sudah mengganti mesin aerasi Yamano WP08 dengan mesin aerasi Jebo P30. Saya beli secara online dengan harga Rp374.000. Dengan daya listrik lumayan irit, hanya sekitar 10 watt saja. Tapi Jebo P30 ini mampu mensuplai udara sekitar 25 liter per menit. Memang terlalu besar untuk kolam saya bila dilihat dari semburan udara yang dihasilkan. Namun saya pikir mesin ini layak digunakan, karena populasi ikan di kolam saya ini hampir 5 kali lipat lebih banyak dari tebar padat yang dianjurkan oleh profesional budidaya ikan nila bioflok. Maka kebutuhan oksigen terlarutnya pun tentu lebih banyak lagi dibutuhkan. Coba kita lihat saja bagaimana pertumbuhan ikan ke depannya. Apakah bisa lebih optimal jadinya? Ini adalah hari ke-69. Setelah satu hari pergantian mesin aerator, pagi hari ini terlihat ikan baik-baik saja. Kondisi air juga sepertinya masih bagus. Ikan merespon ketika diberi makan. Ini adalah hari ke-70. Pagi hari ini bisa kita perhatikan kondisi air kolam terlihat agak berkaca, mengkilap di atas permukaannya, dengan dihiasi buih-buih gelembung udara di seluruh area kolam. Hari ini kan tidak ada satupun terlihat berenang-renang, seakan ikan betah berada di pertengahan ketinggian kolam. Ini bisa menjadi suatu pertanda kalau di bagian bawah sampai sedikit di permukaan air kolam itu sangat nyaman ditempati oleh ikan. Dengan asupan udara terlaut yang melimpah, mungkin juga tidak ada unsur beracun seperti amoniak di dasar kolam. Kalau kita perhatikan juga sampel air dalam botol pengukuran volume bioflok, terlihat bioflok cepat sekali membentuk suatu perkumpulan. Bahkan di bagian atas botol, bioflok sudah bisa berhasil bergabung sebelum jatuh ke dasar botol. Kita tunggu 30 menit ke depan. Ukuran volume bioflok di angka 15 ml per 1 liter air. Lumayan stabil jumlahnya. Saat akan diberi makan, ikan seakan sudah tahu dan mulai berenang-berenang di dekat permukaan kolam. Sungguh luar biasa. Bisa pemirsa lihat responnya ketika diberi makan. Masih cukup lumayan bagus. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video episode kali ini. Jangan lupa, yang baru bergabung silahkan like, share, subscribe, dan komen video saya. Atau nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video episode selanjutnya. Untuk video episode sebelumnya bisa dilihat pada link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah mau menonton video saya dari awal sampai habis.
Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang ditonton dan apa yang didengar. Sampai jumpa lagi.